Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi ya sama aku Gita di YouTube channelnya Gita Pantry Diary. Gimana nih kabarnya kalian? Gak keterasa ya teman-teman, sudah di hari yang ke-23 nih kita berpuasa. Gimana nih kalian masih full puasanya? Nih kebetulan aku di hari yang ke-20 kedatangan tamu bulanan nih teman-teman. Jadinya di hari ke-23 ini pun aku belum berpuasa ya. Oke, lanjut aja ke dalam videonya. Nah, ini sebetulnya ini adalah aktivitas aku di Ramadan hari pertama nih teman-teman, ketika mau sahur. Bukan mau sahur sih, ini menjelang apa ya, di tengah malam ya, tidur malam, besoknya mau sahur di hari pertama. Aku bikin ini nih rendaman kurma teman-teman, namanya nabis ya nabis kurma. Nah, ini karena aku tuh kayak awal-awal Ramadan tuh kayak mager bikin video. Jadi pas aku bikin rendaman ini terus kemudian aku masak buat sahur, setelah itu aku nggak ada bikin video lagi. Akhirnya dia kelamaan di dalam handphone. Nah, akhirnya nih aku satukan aja ya sama aktivitas aku di video ini. Nah, ini aku lagi bikin rendaman, kemudian ini aku taruh aja di masing-masing gelas kaca ini ya teman-teman. Nah, rendaman kurma ini ada banyak manfaatnya nih. Ada juga untuk menyehatkan pencernaan, terus kemudian menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, menambah energi, untuk detox juga, jadi bisa membuang racun yang ada dalam tubuh, terus kemudian membantu pemulihan setelah berolahraga, menyehatkan kulit nih karena ada beberapa mengandung nutrisi ya seperti vitamin A dan vitamin E. Tapi kita juga berhati-hati ya dalam mengkonsumsi air rendaman kurma. Jadi kalau misalkan kita merendam kurma itu jangan di suhu ruang ya. Jadi ini setelah aku rendam, aku kasih air mateng ya pastinya ya. Ini aku taruh kulkas teman-teman. Jadi pas aku mau konsumsi baru aku keluarkan. Nah, ini aku konsumsinya tuh pas aku mau sahur, jadi pas sebelum aku makan sama pas aku mau buka puasa. Lagi pada ngapain nih teman-teman semua sambil nonton videonya, sambil beraktivitas kah, atau sambil rebahan, atau sedang sedang melakukan spiritual lainnya ya, karena kan sedang Ramadan tuh pastinya kita ingin banyak-banyakin ibadah gitu ya, berlomba-lomba sambil nonton video aku gitu ya. Nah, ini aku tuh sedih banget ya pas di tanggal 20 itu aku kedatangan tamu bulanan di siang hari, padahal aku tuh kayak menunggu-nunggu itu Lailatul Qadar teman-teman di malam ganjil, tapi ya qadarullohnya aku kedapatan. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, kita kan harus menerima koda dan kodar ya, itu kan sama dengan takdir, sama nggak sih ketetapan Allah ya kalau kita tuh kedapatan tamu bulanan. Oke, ini aku udah selesai, jadi ini aku masukkan ke dalam kulkas. Nah, buat kalian yang kayak aku gini nggak usah khawatir ya, kan misalkan kita haid itu yang tidak diperbolehkan tuh hanya sholat dan puasa ya, kita masih bisa baca Quran. Yang penting kita tidak menyentuh mushafnya ya, karena kan lebih canggih ya, bisa lewat handphone. Terus kemudian kita bisa banyakin zikir dan doa gitu ya. Karena amalan ibadah yang kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar, ketika kita dapat gitu, hitungannya tuh sama dengan 83 atau 84 tahun lamanya teman-teman. Masya Allah. Oke, ini lanjut aja ya ke dalam videonya. Aku tuh sedang mau bersih-bersih teras. Tadi sebelumnya aku ngasih makan kucing dulu ya siang-siang. Ini sebetulnya videonya tuh beda ya sama yang tadi ya, seperti aku jelaskan. Ini tuh aku sambung-sambungin aja. Sebetulnya karena aku tuh selama bulan Ramadan ini tuh males banget bikin video teman-teman, apalagi dubbing. Karena ini kebetulan aku pingin bikin video aja, jadi ya udah deh aku ada video ya teman-teman untuk aku upload. Ini betul aktivitas aku di hari Jumat kemarin. Terus ini aku baru bisa dubbing di hari Minggu ini ya. Mungkin aku bakal upload di hari Minggu ini atau Senin gitu ya teman-teman. Nah, ini aku singkirin dulu kursi sama meja supaya aku tuh bisa sapu-sapu bagian ini, karena kayak banyak banget debu teman-teman. Sebetulnya ini teras ini tuh pingin aku bersihin semua, aku sikat-sikat gitu loh teman-teman. Tapi kayak aku tuh kayak belum ada moodnya, karena ini pot-pot ini juga banyak banget yang pingin aku singkirin juga karena udah kotor banget. Terus kemudian itu kandang pingin aku bersihin. Ya pokoknya kalau misalkan lagi rajin pastinya semuanya pingin dibersihin ya. Terus aku juga pingin ngecat ulang ini dinding, cuman kayak belum ada
apa ya, kayak belum ada semangat gitu loh teman-teman untuk apa ya, untuk apa yang aku pingin kerjakan gitu. Biasanya aku kalau mau lebaran itu ada aja sih, misalkan ngecat pagar, ngecat dinding gitu. Nah, lebaran kali ini aku belum ada keinginan gitu loh teman-teman untuk ngecat dinding. Padahal tuh dinding yang sebelah sana yang ada untuk air gitu tuh banyak lumut-lumut gitu loh teman-teman. Karena kalau hujan itu kan netesnya ke sana ya, ke dinding yang sebelah situ. Terus itu kayak ngendap gitu air-airnya di situ, akhirnya jadi lumut. Jadi jelek gitu loh teman-teman kalau dilihat. Tapi ya udah deh, tutup mata aja ya. Oke nih, anak aku lagi mainin sama kucing. Kucingku tuh yang kecil-kecil tuh udah lumayan jadi remaja sekarang ya. Ini sebetulnya bukan kucing-kucingku sih, kucingnya siapa aku nggak tahu. Terus kemudian di sama induknya tuh dibawa ke sini. Terus sekarang induknya juga nggak tahu kemana, kayaknya ngelahirin lagi gitu loh teman-teman. Tempo hari pingin aku steril gitu, cuman pas lagi hamil, jadi makanya kita nggak jadi steril. Aku steril tuh karena aku ngelihat kucing ini tuh, induknya mereka ini tuh kayak hamil terus. Jadi kalau setiap ke rumah tuh selalu lagi dalam keadaan hamil. Nah, kebetulan aja anaknya dia itu yang keberapa ini aku juga nggak tahu, ditaruh di sini. Terus pas dia taruh kucing itu di sini, dia tuh kayak perutnya tuh gede. Terus akhirnya kita gak mau steril, nggak jadi karena kayaknya lagi hamil. Kayaknya kalau kita steril tuh supaya tidak banyak berkembang biak gitu ya, takut mengganggu lingkungan, karena kan ada beberapa mungkin yang nggak terlalu suka sama kucing gitu ya, malah kasihan anak-anak kucingnya kayak terlantar gitu ya, nggak ada yang ngerawat gitu kan. Tapi karena lagi hamil akhirnya kita nggak jadi steril. Oke, lanjut ya kita untuk ngepel. Aku bilang gitu karena kan ada beberapa orang berpendapat kayaknya tega banget sih pakai steril gitu ya. Sebetulnya steril itu menurut aku tuh kayak apa ya, kalau misalkan suatu lingkungan kucingnya tuh berkembang biak terus gitu ya, kita bisa kok nyelamatin gitu dengan cara steril itu tadi. Kalau misalkan kita nggak bisa ngerawat gitu ya, nggak bisa, populasi kucing misalkan udah terlalu banyak di lingkungan itu, kita bisa bantu dengan cara mensteril gitu ya, baik itu jantan maupun yang betinanya, supaya itu juga bisa menyehatkan kucing-kucing itu juga gitu ya. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain bisa ya ditulis di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ya aku sudah sapu pel. Kemudian nih lanjut aja ke dalam. Aku tuh mau ngebenerin ini karpet, masya Allah berantakan banget ini. Setelah itu baru aku kembalikan lagi mejanya. Aku hari ini nggak bersih-bersih teman-teman, karena menurut aku masih cukup bersih. Jadi aku cuma ngebersihin ini meja. Karena aku ngeliatnya kok porak-poranda gitu loh teman-teman. Kalau kalian gimana nih rencana kalian lebaran besok? Pastinya mudik ya. Udah pada beli kue kering nggak sih kalian? Kalau aku kemarin udah beli kue kering di tetangga, kayak nastar. Terus kemudian nastar udah ada sih, cuman aku udah bilang ke suami jangan dimakan dulu sampai lebaran. Terus kemudian aku juga beli putri salju sama kastengel, tapi belum diantar. Aku udah bilang sama orangnya diantarnya nanti aja pas mendekati lebaran gitu. Nah, terus kemudian aku kemarin tuh scroll Instagram, terus ada beberapa ide apa ya, kayak buat ditaruh di toples gitu. Nah, aku tuh mau bikin nanti nggak tahu deh nanti aku bakal videoin apa enggak. Kayak yang simpel-simpel gitu loh teman-teman, kayak coklat dilelehin, terus kemudian dipadetin, dikasih di atasnya tuh kayak kacang-kacangan atau yupi gitu kan. Nanti mungkin aku bakal bikin itu. Nanti kalian bisa nonton ya di video aku. Aku tapi belum bikin sih teman-teman. Pokoknya sekarang tuh semua tuh dibikin simpel ya. Ada juga yang misalkan kita punya beli gitu ya, kayak wafer gitu. Itu bisa dipotong-potong terus dicelupin di coklat leleh gitu. Ya udah itu bisa jadi ini kue kering gitu loh teman-teman. Oke, ini aku udah selesai. Maaf ya teman-teman kalau kayaknya obrolannya tuh kok apa ya, buletisasi ya. Tahu nggak sih buletisasi? Kalau di Surabaya tuh ada yang namanya buletisasi gitu loh. Di sini tuh apa ya, istilahnya buletisasi tuh kayak ngomongnya tuh itu terus itu muter-muter gitu loh teman-teman. Karena aku tuh bingung ya mau ngomong apa gitu kan. Karena akhir-akhir itu aku tuh kayak kalau bikin video, kalau mau ngedit itu bingungnya tuh di bagian dubbing teman-teman. Karena kalau aku mau dubbing itu, aku lihat tuh beberapa konten kreator itu biasanya dia ngasih tips atau apa gitu ya.
Nah, sedangkan aku kadang-kadang tuh kayak bingung ya mau ngasih tips apa gitu. Sedangkan mau cerita juga yang ada di video, kalian pun juga bisa nonton ya. Ya udah, mudah-mudahan ini videonya bisa menghibur kalian semua ya teman-teman, bisa menemani hari-hari kalian. Terus mungkin ada sedikit manfaat yang bisa diambil gitu ya, meskipun sedikit banget, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah buat aku gitu. Oke, ini aku lagi ngelapin semuanya termasuk toples-toples. Aku ngelapnya pakai tisu, ada tisu kering, tisu basah. Nah, itu ada toples putih yang bening itu udah aku cuci ya teman-teman, karena nanti aku bakal masukin coklat, karena aku baru beli coklat teman-teman. Terus aku udah dateng paket coklatnya, terus ini aku mau masukin ke situ. Datangnya tuh pas kemarin. Aku tadinya mau nanti aja dibukanya pas mendekati lebaran, tapi aku takut leleh gitu loh teman-teman. Jadinya aku buka sekarang aja supaya nggak leleh. Jadi kalau bisa tahu nanti bakal leleh, aku taruh kulkas. Coklat biasa sih, coklat kayak Cox gitu. Terus habis satu lagi coklat almond gitu, kayak Delphi. Nah, itu aku belinya di Shopee teman-teman. Padahal kayak Cox itu kan ada ya di kayak di Indomaret gitu. Tapi kemarin pas aku scroll-scroll Shopee kok kayaknya menggiurkan. Akhirnya aku beli teman-teman. Nah, ini aku lagi lap-lap yang ada di sini kotor, banyak debu gitu loh teman-teman. Oke, ini aku sekarang bingung ya mau ngomong apa. Ini sempat terhenti beberapa menit teman-teman untuk cari ide ngobrolin apa. Ya udah deh, ngobrol ngalur ngidul aja ya. Nah, ini toplesnya itu aku beli pas lebaran 2 tahun lalu apa ya, apa setahun lalu aku lupa. Ini toplesnya tuh kecil gitu ya teman-teman, bening. Sebetulnya ada yang versi goldnya, ada yang isi 4, ada yang isi 6, 8 gitu ya. Tapi pas yang aku mau beli goldnya itu kehabisan, jadi aku dapetnya yang putih gini. Tapi nggak apa-apa, lumayan sih ini toplesnya teman-teman. Oke, ini aku mulai aja untuk buka paket coklatnya. Ini tuh coklat yang aku sebutin tadi ya, merek Cox sama Delphi yang almond gitulah teman-teman. Aku beli yang ukurannya 250 gram apa ya. Aku beli dikit aja karena kan aku takut nggak enak gitu. Kalau merek Cox sih udah tahu sebetulnya ya, udah tahu rasanya. Tapi yang satu lagi tuh aku belum tahu rasanya. Tapi kalau Delphi kan biasanya enak ya. Karena aku tuh pernah beli coklat-coklat kayak gitu. Terus pas datang itu ternyata rasanya kurang enak gitu loh teman-teman. Nah, ini syukurnya alhamdulillahnya rasanya enak sih. Jadi aku punya cok yang isinya biskuit sama satu lagi yang isinya almond gitu. Oke, ini aku mau buka dulu. Nah, ini aman ya, ditaruh di kayak di dalam kresek gitu, terus kemudian diikat-ikat sama yang penjualnya. Kemudian ditaruh sini lagi. Kalian pernah gak sih dapat kado terus kemudian kadonya tuh dibungkus beberapa bungkusan gitu, jadi pas mau buka itu udah nggak mood gitu ya setelah bungkusan yang keberapa. Tuh kayaknya di zaman-zaman dulu deh. Nah, ini aku udah selesai buka, terus kemudian nanti aku taruh toples. Sebetulnya bisa sih dijadikan satu aja ya, karena kan dikit ya, nggak banyak. Cuman kalau dijadikan satu, kalau misalkan nanti aku mau ambil yang coklat satunya nggak bisa gitu kan, karena di bagian bawah. Jadinya makanya aku pisah aja gitu ya teman-teman. Dan ini kayaknya bakal habis sih sebelum lebaran, atau mungkin pas lebaran udah tinggal dikit, karena sekarang ini pun udah aku camil-camil. Apalagi pas kebetulan aku lagi nggak puasa nih teman-teman. Nah, ini alhamdulillahnya aku juga batuknya udah mulai reda, bahkan udah nggak ada batuk lagi. Alhamdulillah ya, ada batuk-batuk sedikit tapi udah reda banget alhamdulillah. Jadi aku nggak khawatir lagi gitu ya makan-makan coklat gini. Dasar ya teman-teman, dasar manusia. Nah, ini aku taruh lagi di toples. Oke teman-teman, aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang sudah setia ya nonton video aku. Terima kasih banyak yang selalu support video, yang sudah selalu support video aku. Masya Allah. Ini udah di menit ke 14 menit, hampir ke 15 menit. Semoga mau di
lanjutinnya sampai habis. Semoga video ini tuh bisa menemani hari-hari kalian, bisa apa ya, ada manfaatnya gitu ya meskipun sedikit. Dan kalau misalkan ada yang nggak baik atau yang kurang baik atau yang nggak sopan selama di video, mohon dimaafkan ya, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya teman-teman. Dan ketik saran bisa tulis juga ya di kolom komentar. Aku juga minta tolong ya di support dengan cara like, komen, kemudian di share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih. Nah ini aku sudah masukin yang tadi ya, yang apa, yang golden almondnya, terus kemudian yang ini cokesnya ya. Nah ini anak aku tuh tergiur juga ya, dia minta tapi ya gitu, anaknya tuh kayak misalkan dia minta terus kemudian cuma beberapa buah terus dia tuh nggak makan lagi. Jadi bukan tipe anak yang makan terus gitu loh teman-teman. Jadi hanya sedikit aja gitu loh, cuma beberapa buah biskuit aja aku mau 3 apa 4 itu udah gak mau lagi. Mamanya yang makan terus teman-teman. Mamanya tuh aslinya tuh suka nyamil dari dulu, jadi kayak ciki-cikian, biskuit gitu ya, coklat-coklatan tuh suka semuanya gitu teman-teman. Oh iya, jangan salfok ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi kan, kalau aku tuh lagi nggak berpuasa ya, jadi tadi aku tuh ngincip ya untuk coklatnya. Dan alhamdulillah ya coklatnya ya lumayan enak, udah tahu kan pasti kalian rasanya coks tuh gimana yang biskuit. Nah ini aku cobain yang di dalam plastik ini, nggak aku masukin ke dalam toples, aku makan aja. Oke nih teman-teman, sepertinya video juga mau selesai, sudah mau di menit yang ke-17. Terima kasih ya sudah nemenin videonya sampai selesai. Dan aku juga mengucapin terima kasih, terus kemudian selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga berjalan lancar dan semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini aku udah selesai untuk urusan aktivitas di hari itu ya sampai menjelang siang. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Dadah.